Pada kesempatan ini pertandingan berjalan cukup sengit di babak pertama. Saling tukar serangan dilakukan kedua tim. Duel Timnas Indonesia versus Burundi berakhir imbang 2-2 pada laga kedua FIFA Matchday Maret 2023 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Timnas Indonesia kehilangan Edo Febriansyah pada menit ke-23 akibat cedera, yang kemudian diganti oleh Pratama Arhan. Sintayong kembali memasukkan tenaga baru pada awal babak kedua. Stefano Lillipali ditarik keluar dan diganti oleh Witan Sulaiman pada menit ke-46. Masuknya Quran membawa pengaruh positif untuk Timnas Indonesia. Pemain milik Persija Jakarta itu berhasil mencetak gol pada menit ke-60. Memanfaatkan umpan Dendi, Witan tanpa kesulitan mengirim bola masuk ke gawang Timnas Burundi. 1 menit berselang, Timnas Burundi menyamakan kedudukan melalui gol Brahino Saido. Timnas Indonesia kembali kebobolan di penghujung babak kedua. Jordi Amat menyelamatkan Timnas Indonesia melalui golnya pada menit ke-90+3. Berawal dari sepakan bebas Mark Locke, bola yang datang disambut dengan tandukan Jordi Amat. Bola melaju mulus masuk ke pojok kanan atas gawang Timnas Burundi. Sebagai informasi, ini merupakan gol perdana Jordi Amat di Timnas Indonesia. Jordi Amat menilai penampilan Timnas Indonesia sangat luar biasa ketika mampu mengalahkan Burundi. Pada kesempatan duel antara Timnas Indonesia versus Burundi, Jordi Amat turun sejak menit awal. Pemain milik Johor Darul Taksim itu berduet dengan Elkan Bagot dan Rizky Ridho di lini belakang Timnas Indonesia. Sayang, duet tersebut belum bisa membuat Timnas Indonesia meraih celaan set. Gawang Syahrul Fadil kebobolan pada menit ke-50. Gol Timnas Burundi dicetak oleh Niong Abira. Beruntung bagi Timnas Indonesia karena berhasil mencetak 3 gol sebelumnya. Kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 3-1 pun kemudian disyukuri oleh Jordi Amat. Menurut Jordi Amat, semua pemain sudah memberikan yang terbaik di lapangan. Selain itu, Jordi Amat juga menilai hasil akhir merupakan hasil yang luar biasa. Di sisi lain, kemenangan Timnas Indonesia rupanya belum memuaskan Sintayong. Sintayong berpendapat bila pemain seharusnya masih tampil sebaik mungkin meski sudah unggul besar. Sementara itu, Timnas Indonesia bakal kembali menghadapi Burundi pada tanggal 28 Maret 2023. Jordi Amat akan membawa pengalamannya menjadi kapten di Johor Darul Taksim ke Timnas Indonesia. Jordi Amat menjadi salah satu pemain abroad yang tampil impresif sejauh ini, dan bahkan selalu menjadi pilihan utama di 5 laga yang telah dijalani JDT. Bahkan, beberapa kali, Jordi Amat ditunjuk sebagai kapten tim, hingga kepercayaan yang diberikan itu mampu dibayar lunas olehnya. Hal itu terbukti usai JDT menyapu bersih 5 laga awal dengan kemenangan, hingga torehan itu membuat JDT memuncaki klasemen sementara Liga Malaysia. Bahkan lini belakang yang dikomandoi oleh Jordi Amat baru sekali kebobolan. Pengalaman berharga itu menjadi modal penting jelang Jordi Amat kembali memperkuat Timnas Indonesia. Jordi Amat sendiri menganggap menjadi salah satu kapten di timnya merupakan suatu kehormatan baginya. Hingga kini Jordi Amat kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday. Dan bahkan Jordi akan membawa pengalamannya ke tim nasional. Meski para pemain Timnas Indonesia senior banyak dihuni oleh pemain muda, Jordi Amat menegaskan Timnas Indonesia sudah siap tempur menatap FIFA Matchday. FIFA Matchday menjadi kesempatan kedua bagi Jordi Amat membela Timnas Indonesia. Sebelumnya ia juga tampil di Piala AFF 2022 silam. Meski dalam ajang tersebut ia belum mampu membawakan gelar juara untuk Indonesia. Dalam kesempatan FIFA Matchday ini akan ada kerja keras untuk menciptakan gelar untuk Timnas Indonesia.